Dengar jelas? Jelas Pak, di saya Pak. Oke, Pak jelas. oke, terima kasih. Siap, Oke, kita mulai aja ya. siap Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar ya. Pak, Ya, saya izin kamar mandi ya Pak. gimana? Izin kamar mandi dulu Pak. Oh, boleh, boleh. Oke, makasih Pak. Ya, ya. Pak, saya juga ya Pak. Ya, ya, boleh, boleh. Berdua ya? Beda rumah Pak. Oh, beda rumah. Oke. Siapa kamu? Tadi kenapa? Oke ya, jadi ini kita online yang pertama ya. Iya Pak. Oke, ini pertemuan yang keempat ya. Hari ini kita membahas materi tentang kimia kimia darah ya, kimia darah ya. Jadi pertemuan kemarin kita membahas hematologi ya. Hari ini kita tetap membahas sampel darah ya, tapi untuk uji kimia darah ya. Jadi sama seperti hematologi ya, status dari kimia darah ini ya, pemeriksaan kimia darah itu adalah untuk penunjang ya, pemeriksaan penunjang. Nah, biasanya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sel darah, juga pemeriksaan urin ya, biasanya bareng ini biasanya ya. Kadang juga diikuti dengan pemeriksaan dari radiologi gitu ya, dari pencitraan ya, ronsen seperti itu ya. Jadi ini beda dengan yang hematologi ya. Kalau yang hematologi kemarin sama, sampelnya darah, tapi yang jadi fokus pemeriksaan adalah sel darah ya, sel darahnya ya. Jumlah sel darah merah, sel darah putih, trombosit seperti itu ya. Ukuran selnya, variasi ukuran sel seperti itu ya. Nah, kalau yang kimia darah ini sampelnya sama darah, tapi yang diperiksa adalah zat-zat kimia ya, zat-zat kimia yang ada dalam darah ya. Biasanya yang diperiksa adalah protein ya, gula, lemak, semacam itu ya. Nah, nanti kita diskusikan ya. Nah, protein itu bentuknya bisa macam-macam ya. Udah. Dalam kimia itu ya. Ada enzim, bisa berupa pemeriksaan enzim, bisa pemeriksaan antibodi ya. Ya macam-macam jenis protein ya. Oke lah. Di WA grup sudah saya kirimkan. Sedianya hari ini kita mau diskusi ya soal materi sebelumnya melalui soal latihan ya. Kita merefresh ya. Cuman kalau online begini kurang pas ya. Mungkin minggu depan aja kita diskusi soal itu. Hari ini kita cerita aja tentang kimia darah ya. Jadi kimia darah di WA group juga sudah saya kirimkan ya. Tabel ya. Tabel untuk pemeriksaan kimia darah ya, yang biasa dipakai ya.
mungkin silakan dibuka ya di WA Group. Kita langsung diskusi aja melalui tabel ini ya. Jadi pemeriksaan kimia darah itu biasanya kimia darah biasanya pakai apa namanya langsung dihubungkan dengan fungsi organ ya, fungsi organ dalam tubuh ya. Itu tujuan kimia darah begitu ya. Nah, ujinya tuh banyak sekali sebenarnya ya. Nah, kalau menguji pakai chemistry analyzer ya, itu hasil ujinya tuh macam-macam ya. Nah, cuman kita diskusi beberapa aja di sini ya. Ada uji gula darah, uji lemak ya, asam urat ya, uji fungsi jantung, fungsi hati ya, dan fungsi pankreas ya. Tapi sebenarnya melalui mesin yang chemistry analyzer itu banyak yang bisa didapat ya. Nah, kalau pakai uji konvensional ya, seperti di klinik Pratama ya nggak sebanyak ini ya. Nah, kalau pakai mesin otomatis itu hasil bisa diperoleh 2 jam sudah bisa ya, paling lama 2 jam ya. Tapi kalau pakai konvensional untuk satu jenis uji aja ada yang bisa sampai 2 hari gitu ya. Jadi kemajuan teknologi itu ya. Oke, nah kita diskusi tentang uji kadar gula darah ya. Tapi sebelumnya kalau nanti ada pertanyaan silakan langsung dipotong aja ya. Ya, kalau ada pertanyaan ya. Oke, ya. Nah, uji kadar gula darah. Ya, pertama ini ada istilah-istilah ya dalam uji gula darah ya. Pertama itu adalah gula darah sewaktu, ya, atau singkatannya itu GDS. Nah, ini biasa dipakai kalau kita umumnya kalau di klinik Pratama ini yang dihitung ya, ya hanya GDS ini aja ya. Nah, ini juga bisa Anda periksa sendiri melalui alat portable itu yang pernah lihat ya, cek gula gitu, cek gula darah pakai alat kecil gitu ya, tinggal disuntik di ujung jari gitu kan, terus nanti darahnya itu ditempel di kertas gitu ya, kertas indikatornya gitu, nanti akan keluar angkanya ya. Pernah nggak ada yang periksa ini kadar gula ya pakai alat portable itu ya? Biasanya tersedia di banyak tempat ya, di apotek-apotek juga ada ya. Nah, itu yang dihitung adalah GDS ini ya. Terus ada lagi istilah gula darah puasa, 8 jam. Biasanya kalau sudah dokter sudah ada kecurigaan ya, ada sesuatu ya tentang gula darah Anda gitu ya, nah, Anda diminta periksa lagi dengan puasa ya. Coba puasa sekian jam, nanti diperiksa lagi. Ada lagi istilah postprandial. Ya, ini sama juga ya. Ini cuman metodenya aja ya. Kalau yang pertama itu puasa ada 4 jam, ada 8 jam gitu. Kalau yang postprandial ini suruh puasa, terus nanti diperiksa, habis itu suruh puasa lagi gitu ya, habis itu diperiksa lagi gitu ya. Nah, ini metodenya aja ya. Jadi pakai mekanisme waktu ya. Jadi agar bisa lebih tajam ya hasil pemeriksaan gula darahnya ya. Nah, biasanya mengarah semuanya itu diarahkan
pada kecurigaan adanya kandungan gula darah yang tinggi ya, atau diabetes ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau langsung biasanya kalau di rumah sakit yang bagus gitu ya, dan pasiennya bersedia, itu bisa langsung pakai yang tes HbA1 itu ya. Nah, ini tesnya lebih cepat, lebih detail, lebih akurat ya, untuk melihat bahwa kita itu kena diabetes apa enggak. Gitu ya. Jadi nggak perlu ya mekanisme puasa gitu ya. Jadi itu tes antibodi sebenarnya ya, antibodi yang ada dalam darah ya. Nah, kalau yang terakhir itu insulin C peptida. Nah, itu biasanya dipakai untuk mendeteksi ya apakah yang terkena diabetes ini ya itu masuk kelompok diabetes tipe 1 apa diabetes tipe 2. Nah, ternyata diabetes itu ada 2 macam. Ya. Diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, itu ya. Nah, itu bisa dibedakan pakai tes yang namanya insulin C peptida. Ya. Apa sih bedanya diabetes tipe 1 sama tipe 2? Nah, bedanya itu di hubungannya dengan insulin. Ya, Anda mungkin sudah pernah dengar ya, kalau orang kena diabetes itu biasanya ada masalah dengan produksi insulin ya, insulin dalam tubuhnya ya. Insulin itu gunanya apa? Dalam tubuh kita itu kan memang memproduksi insulin ya. Gunanya apa? Ya gunanya adalah untuk jalan ya, pelicin lah ya, atau jalan pintu gerbang lah ya. Insulin itu pintu gerbang masuknya gula ya dari darah masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, ya. Kalau nggak ada insulin, ya nggak ada pintunya. Nah, gitu ya. Kalau nggak ada pintunya, ya berarti gula yang ada dalam darah nggak masuk dalam sel. Nah, sehingga gulanya tetap ngumpul di darah. Akhirnya darahnya mengandung banyak gula. Nah, ini kemudian berakibat macam-macam ya, bisa merusak ya organ-organ tubuh yang lain ya gitu. Nah, bedanya di sini kalau diabetes tipe 1 itu adalah dia itu nggak bisa memproduksi insulin. Tubuhnya tidak bisa memproduksi insulin. Itu kalau yang tipe 1. Kenapa kok nggak bisa memproduksi? Nah, penyebab utamanya belum diketahui. Ya, tapi umumnya karena faktor keturunan. Gitu ya. Tiba-tiba tubuhnya nggak bisa memproduksi insulin. Nah, jadi kalau orang yang kena diabetes tipe 1, ya mau nggak mau harus disuplai ya insulin ya, infus ya, biasanya diinfus pakai insulin ya, atau pakai suntikan insulin ya. Ya udah, selama hidup ya harus begitu ya, harus dikasih asupan insulin terus karena tubuhnya tidak bisa memproduksi insulin ya. Nah, ini malah sering terjadi kepada orang-orang yang masih muda ya. Nah, ini termasuk penyakit zaman now ya. Nah, kalau diabetes tipe 2 dia bisa memproduksi insulin, tubuhnya bisa memproduksi insulin ya.
tapi darahnya tidak mampu merespon. Jadi sudah dibukain pintu ya sama insulin ya, tapi darahnya nyari pintunya kesulitan, jadi tetap susah. Akhirnya darahnya nggak masuk ke dalam sel ya, dalam jumlah yang cukup, sehingga darahnya tetap banyak mengandung gula. Nah biasanya yang diabetes tipe 2 ini ya terapinya itu ya pakai obat-obatan. Biasanya diberi obat-obatan biar darahnya itu bisa merespon insulin ya. Seperti itu. Nah, kalau yang diabetes tipe 2 ini biasanya kebanyakan orang Indonesia itu yang diabetes tipe 2 ya. Ini masalah makan ya, masalah pola makan penyebabnya ya. Pola makan, pola hidup ya, pola pikir ya. Nah, kalau kuliah nggak usah terlalu serius ya, santai aja ya. Takut nanti kena diabetes ya. Hahaha aja ya kuliah itu ya. Oke. Nah, itu uji gula darah ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Arya mau nanya, Arya? Oh, enggak, Pak. Oh, enggak. Ah, ya. Oke. Ini Aji nggak masuk nih, Aji. Nggak masuk ya, Aji ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Tapi suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Oke. Oke ya. Nah, ini kurang asik kalau di online ya. Kurang gini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Itu uji gula darah. Jadi uji gula darah itu ya itu ada nilai normal ya, di tabelnya itu ada nilai normal. Umumnya ya, ini cuman acuan umum aja ya. Nanti setiap laboratorium itu punya acuan sendiri-sendiri ya. Ini masih tergantung juga nilai normal ini dengan usia, jenis kelamin ya. Bisa jadi cewek sama cowok beda ya. Anak kecil, remaja, bapak-bapak, nilai normalnya beda-beda ya. Dan laboratorium juga beda-beda karena dia masing-masing laboratorium punya metode sendiri-sendiri ya. Kadang-kadang beda, kadang-kadang ya. Nah, itu umumnya kalau gula darah nggak boleh lebih dari itu ya. Nah, begitu maksudnya. Oke, saya lanjutkan aja deh. Melalui tes kimia darah kita juga bisa melakukan uji lemak darah. Nah, ya. Uji lemak. Nah, ini sangat populer ya buat orang-orang sekarang ya, terutama cewek-cewek itu ya. Biasanya program diet ya itu dihubungkan sama uji lemak darah itu. Nah, di situ ada ujinya, ada HDL ya, LDL, trigliserida sama total kolesterol ya. Kolesterol Anda sudah sering dengar ya. Nah, HDL sama LDL itu sebenarnya total kolesterol ya. Jadi kalau HDL ditambah LDL itu sama dengan total kolesterol ya. Nah, yang jadi perhatian itu adalah yang baris kedua itu, LDL. Itu yang jadi perhatian karena dia dianggap sebagai lemak jahat. Dia kolesterol yang jahat. Gitu ya. Nah, itu nggak boleh banyak-banyak. Kenapa jahat ya? Karena dia suka ini ya, nempel gitu ya.
nempel di pembuluh darah sehingga darah itu terhambat ya kelancarannya itu ya. Nah, kalau makin lama bisa menutup saluran darah kita. Nah, disitulah sering kemudian ada pecah ya, pembuluh darahnya pecah gitu ya. Nah, kalau pecahnya di otak ya otak kita masalah. Kalau pecahnya pas pembuluh darah yang di jantung ya jantung kita masalah. Ya, kalau pas pecahnya di lambung ya lambung kita masalah. Gitu ya. Nah, kolesterol ini bahaya ya. Itu makanya perlu dikontrol. Kontrolnya itu dari nilai LDL. Ya. Nah, kalau yang HDL yang baris pertama itu justru yang diharapkan gitu ya. Yang itu lemak yang baik ya. Lemak yang baik hati ya. Jadi kalau periksa HDL-nya tinggi, nah itu dianggap bagus ya. Karena dia justru yang lemak yang membersihkan ya. Dialah lemak yang membersihkan kolesterol jahat itu ya. Dia yang tugasnya bersihin gitu. Ya. Nah, kalau yang jahat itu adalah yang LDL. Nah, HDL sama LDL itu kalau dijumlah itu istilahnya adalah total kolesterol ya. Ada lagi abad TG. Nah, ini TG menjadi perhatian saat ini ya, terutama untuk orang Indonesia ya. Nah, TG ini ya bisa dibilang lebih bahaya. Kalau di Indonesia ini lebih berbahaya ya, TG ya, trigliserida ya. Lebih bahaya daripada kolesterol. Ya. Kenapa? Ya. Karena kalau TG-nya terlalu besar ya, terlalu banyak gitu ya. Itu akibatnya pembuluh kita itu jadi tebel gitu ya. Nah, apa ya? Jadi menebal, kurang fleksibel, gitu ya. Dan dia sering jadi penyebab utama stroke, ya sering dengar ya stroke. Ya. Stroke itu gara-gara penebalan dinding ini terus pecah ya. Nah, itu yang sering terjadi. Ya. Kenapa dianggap berbahaya trigliserida itu? Ya karena kalau untuk orang Indonesia itu peluangnya sangat tinggi, ya. Kenapa kok begitu? Karena trigliserida ini asalnya itu dari karbohidrat, ya, dari nasi, dari singkong, ya, gorengan, ya, mie, ya, mie apa? Indomie goreng, ya, Indomie rebus, ya. Nah, apalagi ya, makanan sehari-hari ya. Nah, kalau kolesterol itu kan hanya dari hewani ya, padahal kadang-kadang kan banyak dari kita kan jarang makan daging ya, terutama kan daging gitu ya, ayam gitu ya. Paling porsinya nggak terlalu banyak gitu. Porsi kita banyaknya kan nasi ya, itu kalau saya sih ya. Nah, kalau nah itu ya, nah itu kan banyak mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu nanti sama tubuh kita itu dirubah menjadi asam asam lemak, kemudian dirubah menjadi trigliserida. Itu. Jadi kalau di Indonesia ini lebih bahaya yang trigliserida. Maksudnya bahaya itu lebih sering kejadian orang stroke gara-gara trigliserida daripada kolesterol ya, daripada LDL ya, LDL. Ya itu catatan. Ya. Jadi kita ternyata memang harus ya
nggak berlebihan ya, nggak berlebihan. Oke, ada pertanyaan? Capek juga ngomong sendirian ya. Ini pendengarnya ada nggak ini? Ada, Pak. Bapak ada. Oh, Ada, ada. Pak. Syukurlah ya. Oke. Saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan ya. Iya, Pak. Kemudian bisa juga melalui kimia darah diketahui asam urat ya. Ini sering juga terjadi di Indonesia ya, asam urat ya. Asam urat itu ini juga gampang ya, pakai alat yang sederhana juga bisa, yang portable ya, akan ketahuan ya. Yang penting tidak melebihi angka normal ya. Asam urat itu kenapa sering orang Indonesia itu dapat, karena orang Indonesia itu doyan apa namanya, jeroan ya. Jeroan. Pak. Nah, jeroan apa istilahnya, ati usus ampela gitu ya. Nah, itu makanan itu banyak mengandung purin ya. Pencetusnya itu adalah purin ya. Nah, ini biasanya terus nanti sendi-sendi linu gitu ya, sakit gitu, nyeri gitu sendi-sendi ya. Nah, yang serem itu kalau apa namanya, terus ngerusak ginjal ya, jadi ginjalnya terganggu gitu ya. Nah, ini asam urat ya. Jadi nilai normalnya ya selalu begitu ya, antara pria dan wanita tuh beda ya. Terus kalau beda usia juga beda ya. Oke, ada lagi uji fungsi jantung ya. Nah, itu ujinya macam-macam ya. Ujinya macam-macam. Itu yang tertera di kolom itu ya. Itu kalau di rumah sakit di klinik Pratama nggak bisa ya. Ini cuman bisa di klinik utama atau di rumah sakit ya meriksanya ya. Ada pemeriksaan BNP, Pro BNP ya, HSCRP dan troponin ya. Nah, itu tes darahnya semakin ke bawah itu semakin detail ya. Harganya juga semakin mahal ya. Kalau di swasta itu harganya beda ini. Anda mau cek Pro BNP sama HSCRP harganya beda ya. Troponin mahal ya. Nah, kayak gitu ya. Tapi lebih ini, justru orang lebih seneng yang cepat ya biasanya ya. Karena ini masalah jantung ya. Nah, tes ini nggak bisa sendirian kalau jantung ya. Pasti dibarengi sama tes yang lain ya. Misalkan pakai alat EKG ya, yang sering itu ya. Apa tuh EKG singkatannya? Apa ya? Ada yang tahu nggak? EKG. Nah, itu untuk meriksa kondisi jantung ya. Nanti ada tes urin, tes macam-macam ya. Jadi kalau jantung mesti banyak ya yang dilihat. Ya. Yang paling keren itu yang troponin itu. Ya. Di troponin. Ya, ini penting Anda tahu yang troponin karena apa ya? Gini ya, seringkali kasus ada orang kena serangan jantung ya. Sakit gitu terus dibawa biasanya ke rumah sakit langsung ke UGD ya kan, ke unit gawat darurat jantung kan karena. Nah biasanya di unit gawat darurat itu diperiksa pakai EKG itu ya. Nah, selain diambil darahnya ya,
itu langsung diperiksa pakai EKG. Kalau darah kan harus nunggu kan, kalau EKG kan langsung dilihat begitu ya. Nah, seringkali nggak ada masalah itu diperiksa, ya. Darahnya nggak masalah, EKG nggak masalah, ternyata 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian dilihat tes darah nggak ada masalah juga, ya. Tapi dia kena serangan dia. Nah, pasien yang ngerti itu kalau mengalami begitu, dia ngerasain kena serangan, tapi dites macam-macam di rumah sakit kok nggak apa-apa. Dia sebaiknya minta tes troponin ini. Dia bisa mendeteksi jauh lebih dalam lagi. Ya, nah ini pakai mesin juga dan nggak lama juga. Ya. Nah, jadi meskipun pakai EKG nggak kebaca, pakai troponin bisa kebaca, gitu ya. Sampai seberapa jauh masalah jantungnya. Ya. Oke, uji jantung. Ada pertanyaan? Pasti nggak ada ya. Yang ke toilet sudah balik tadi? Halo? Udah Pak, udah. Sudah ya. Oke ya. Ada lagi uji fungsi hati ya. Nah, ini uji fungsi hati ini kalau yang ini ya, tes fungsi hati itu di semua di semua puskesmas ya, klinik Pratama juga ya. Jadi itu harus menyediakan ini, wajib ya, wajib menyediakan fasilitas laboratorium untuk uji fungsi hati, ya. Meskipun dengan cara yang sederhana, pokoknya harus menyediakan, harus. Gitu ya. Karena apa? Karena ini termasuk banyak sekali, ya. Indonesia ini, orang Indonesia itu banyak sekali yang mengidap gangguan hati. Ya. Jadi ya sebagai bagian dari tanggung jawab negara ya untuk menyehatkan ya, menjaga kesehatan rakyat gitu ya. Nah, ini harus ada itu. Ya. Makanya kalau Anda cek darah atau cek urin di puskesmas gitu ya atau di klinik Pratama pasti ada ini ya, dicek total proteinnya ya, dicek apalagi total albumin ya, albumin itu protein ya, tapi bagian dari protein ya. Jadi kalau albumin ya lebih detail daripada, lebih akurat ya daripada total protein. Kalau tes protein kan kecampur sama protein-protein yang lain. Kalau albumin sudah langsung ke itunya, ya. Dan itu nggak boleh lebih rendah, ya. Protein sama atau albumin ya itu nggak boleh lebih rendah, ya. Kalau lebih rendah dari normal harus diteliti lebih jauh, ya. Yang sering tuh apa sih? Apa namanya? Anda sering dengar kan hepatitis ya, penyakit kuning ya. Hepatitis sering dengar nggak ya? Nah ya, ada lagi apalagi tipes gitu, tipes di mana-mana. Ya. Ini kalau di kota, di Jakarta atau di Bekasi, di Pondok Gede gitu ya, jarang ya orang kena hepatitis ya. Di Tamun Tapi Pak ada kalau Pak. ada ya. Di Tamun ada Pak. Banyak Pak. Aji Pak. Nah, ya kan. Kalau dihitung di seluruh Indonesia, wah banyak. Ya. Makanya ini ya. Padahal fungsinya hati sangat penting ya. Apa sih fungsinya hati itu? Nah, ya. Cinta-cintaan.
bukan hati yang itu ya. Ini apa namanya, liver ya, bahasanya liver ya kalau bahasa kesehatannya ya. Liver kita ini fungsi, nah kemarin ada yang nanya kok ada darah, bisa nanya ke liver ini karena yang memproduksi sel darah itu adalah liver ini. Jadi kalau sel darah kita itu kan apa, muter kan dia ya, darah segar dari jantung muter ya, keluar dari jantung muter ke seluruh tubuh ya kan. Ntar balik ke jantung itu dia sudah rusak. Sudah rusak karena gulanya diambil sama organ tubuh ya, vitaminnya diambil gitu, oksigennya diambil gitu kan, gizi-gizinya itu diambilin gitu. Jadi selnya itu rusak gitu, ya kan. Nah begitu dia nanti masuk ke hati, sama hati diproses lagi tuh ya, keluar dari hati sudah darah yang bagus lagi. Jadi kalau hatinya rusak, wah kacau kan. Darah kita yang beredar itu darah yang tidak sehat. Kalau lagi hatinya sakit gimana, Pak? Oh, kalau sakit ya nyari lagi. Ya. Cari Iya. yang baru ya, Pak? Emang. Cari yang baru ya, Pak ya? Cari yang Langsung baru, move Pak. on aja. Yang nggak sakit. Ya, cari yang mau gitu loh. Ya. Jangan nggak pernah nembak tapi sering patah hati. Jangan. Ya. Nggak sempet nembak udah patah hati. Ya. Nggak sempet nembak patah hati lagi. Ya. Cari yang mau aja ya. Nah, gitu. Biar tidak sakit hati. Nggak taunya nggak ada yang mau. Iya. Kalau sudah takdir gitu ya udah diterima aja gitu ya. Nah, nggak ada cewek ya cowok bisa kan. Astagfirullah. Jangan ya. Jangan, Pak. Wahyu itu Pak, Wahyu. Ya. Aji, Pak. Maksudnya ya cowok yang punya adik gitu loh ya. Oke lah ya. Saya lanjutkan ya. Jadi sampai mana tadi? Oke. Nah, nanti kalau di puskesmas itu langsung dihitung tuh. Anda nanti kalau periksa dapat lembaran kecil gitu. Di situ ada angka-angkanya ya. Ada eritrosit berapa, leukosit berapa yang kemarin ya. Periksa sel darah ya. Trombosit berapa gitu ya. LED berapaan. Besok kita cerita LED ya. Kayak gitu ya. Termasuk ini nih pasti ada nanti ya. TP-nya berapa total berarti, albuminnya berapa. Terus bilirubin ya. Bilirubin ini pasti nanti Anda juga akan dihitung ya. Jadi bilirubin ini apa ya? Dia itu semacam enzim gitu ya. Semacam zat yang bikin darah kita itu jadi merah, itu bilirubin ini. Nah dia kalau keluar terlalu banyak ya, nah itu pertanda livernya itu bermasalah. Makanya dihitung. Bapak, Ya. kalau misalnya livernya udah bermasalah gitu harus ini enggak terapi kayak penyakit kanker gitu maksudnya? Atau pakai obat-obat alami juga bisa? Nah, betul. Oke, jadi gini ya. Nah, nanti kalau ada masalah liver ya, nah nanti kan dicek lagi ya. Nah, yang ada di sini ini hanya untuk melihat ini masalah apa ya. Nah, nanti dokter yang menentukan ya. Nah, jenis penyakit liver itu macam-macam, Tiffany ya. Macam-macam. Jenisnya tuh macam-macam ya. Jadi termasuk ada kanker juga, kanker hati ya. Dan macam-macam ya. Jadi kalau memang udah parah harus di kemo ya Pak? Kemoterapi gitu? Kemoterapi itu salah satu untuk kanker ya. Kalau kanker itu nggak harus kemo ya. Tergantung dokter ya.
Jadi kemo itu untuk kanker, tapi nggak semua kanker harus kemo, ya. Oh iya Pak. Dan Terima kasih Pak. kalau penyakit hati itu macam-macam ya, liver ya. Belum tentu kemo juga ya. Kanker aja belum tentu kemo, apalagi yang lain ya. Dan itu Iya. bisa obat-obatan ya, bisa obat-obatan macam-macam. Tergantung nanti jenis penyakitnya apa. Ya. Iya. Oke, makanya butuh uji macam-macam ini ya untuk untuk bahan buat dokter ambil keputusan ya. Kalau bilirubinnya tinggi tapi kok SGOT-nya rendah berarti apa gitu. Dokter yang ngerti ya. Nah, kira-kira apa gitu ya. Nah, bilirubin terus SGOT, SGPT itu semuanya ya. Itu jenis-jenis enzim lah ya. Nah, yang paling maju saat ini itu sampai di situ aja yang kalau yang di rumah sakit di klinik-klinik pertama ya atau di rumah sakit kecil itu nggak sampai ke yang ALP sama GGP. Itu biasanya di rumah sakit utama ya. Itu lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih detail untuk mendeteksi ya gangguan livernya itu apa. Ya. Jadi apakah cukup obat aja gitu ya, atau harus pakai terapi yang lain. Ya. Itu tergantung jenis gangguannya, tergantung jenis penyakitnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang asam urat tadi Pak. Gimana Tiffany? Kan biasanya kalau asam urat itu kadang-kadang banyak yang bilang ya tangan kram, kaki kram itu katanya kayak asam urat gitu. Atau ada faktor lainnya gitu. Atau emang benar dari kram-kramnya gitu itu asam urat atau enggaknya? Yang pasti nggak bisa dilihat dari itu ya. Kalau kram itu macam-macam ya Tiffany. Nah, yang mesti dilihat kalau asam urat bisa menimbulkan kram. Gitu. Tapi kalau kram belum tentu asam urat. Gitu ya. Jadi mesti dilihat ya, dicek ya, ngitung asam uratnya gitu. Apakah kram saya ini karena asam urat? Gitu ya. Iya. Kan gitu ya. Kalau sudah ya gitu tuh ya. Kalau kena asam urat belum tentu kram loh. Ya. Bisa jadi ke yang lain ya. Oh, bisa jadi faktor lain gara-gara kram ini ya? Iya, banyak faktor kram itu ya. Soalnya banyak bilang kalau kram itu asam urat gitu kan. Oh, enggak. Umur. Ya, bisa jadi Ilham umur, rese ya. banget sih. Bisa jadi karena kedinginan. Bisa jadi ya begitu ya, kram itu banyak penyebabnya. Banyak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, Tiffany. Bagus ya, bagus. Yang lain silakan pertanyaan. Ayo. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Pak, Ya, boleh. Gimana? ini kalau masalah hati gimana ya Pak? Saya kok sakit mulu ya Pak? Banyakan putusin lo. Ya, sakit hati itu juga macam-macam gitu loh. Gimana Pak? Nah, kalau mau cari obat hati yang gampang gitu, Cari yang baru ya Pak? aja datang ke rumah saya itu maghrib ya. Oke Pak. Nah, soalnya Saya kalau doanya, pas Pak. maghrib itu di masjid suka ada itu ya. Waduh. OTW Pak. OTW Pak. Obat hati ada 5. Suka ada apa itu Pak? Bukti Pak. Makanya Dan, kalau Rame, nyari yang rame. belum ada cowoknya. Rame. Wahyu Pak. Suka nih bahas bidadari Kalau kompleks. itu bukan Melayu. Ya. Ya, obat hati itu ada 5 Zidan itu kalau kata Apa aja, musola Pak? di rumah saya itu ya. Nah, apa obatnya itu 5 itu ya. Cari yang Pakai baru bahasa ya Pak. Jawa biasanya itu ya. Lagunya itu pakai bahasa Jawa itu ya. Coba cari di YouTube ya. Obat hati ada 5 gitu ya. Gimana Wahyu? Opo tuh Pak, itu. Tombo hati, ono limo perkara. Tombo hati ono 5 ya. Loro hati Pak. Cari. Nah. Ya kalau loro kan harus ditombo, kasih tombo kan.
cari di YouTube ya. Oke deh, kita lanjutkan. Sampai mana nih? Oke ya. Tombuati. Sampai tombol hati, Pak. Sampai liver Pak tadi. Oh, liver ya. Nah, oke ya, jadi kalau ALP sama GGT itu bisa ya pakai mesin tadi ya, mesin chemistry analyzer ya. Itu biasanya ada di rumah sakit utama ya. Kalau mau cepet pakai ini aja gitu ya. Oke. Apalagi ya, uji fungsi ginjal ya. Selanjutnya adalah uji fungsi ginjal ya. Nah, itu kalau biasanya cek rutinnya tuh pakai ini. Ada dua ya. Yang pertama sama yang kedua ini ya. Ini istilahnya cek urea nitrogen, urium itu ya istilahnya. Istilah populernya tuh urium ya, sama kreatinin ya. Nah, itu biasanya nah ini sayangnya kalau di klinik-klinik yang kecil atau yang puskesmas yang kecil itu. Puskesmas itu juga ukurannya macam-macam ya. Ini seringkali nggak ada ya. Seringkali nggak ada ya. Ini karena sedikit perlu ya alat gitu. Jadi akhirnya nggak ini. Padahal ini penting ya. Ini seringkali karena ada kasus ya. Dan itu beberapa kali ya. Orang yang sudah kena gangguan ginjal, terganggu ya. Biasanya ini kalau kencing itu berbuih gitu. Pernah dengar ya kencing berbuih? Atau kaki atau tangan tuh agak membengkak gitu. Ya. Nah, dia datang ke puskesmas, ya dikasih obat aja. Ya. Itu dianggap apa gitu ya. Padahal itu kadang-kadang bisa jadi ginjal. Nah, tapi kalau periksanya di puskesmas yang agak gede gitu, itu biasanya otomatis ini dikasih ya. Dikasih yang namanya ini gitu ya. Jadi milih klinik itu kalau BPJS itu ya, kalau pakai BPJS ya perlu juga ya pilih klinik yang bagus gitu, yang lengkap gitu ya. Nah, salah satunya ini bisa mendeteksi lebih awal. Kalau di klinik-klinik nggak ada ini, ya. Tes urium sama kreatinin ya, itu yang umum ya. Oke. Nah, ini kalau alat-alat portable sebenarnya sudah ada, ya. Cuman jarang aja karena memang gangguan ginjal nih meskipun banyak penderitanya tapi nggak jadi kebutuhan karena nggak dirasa ya. Ginjalnya tuh rusak pelan-pelan tuh nggak dirasa orang ya. Biasanya begitu. Nanti begitu rusak baru deh gitu ya. Makanya terus kemudian cuci darah ya. Padahal kalau ginjalnya rusak harus cuci darah ya. Dan cuci darah tuh bisa seumur hidup gitu. Ya. Tapi kan ini untungnya diganti sama BPJS ya. Dulu sebelum ada BPJS, wah bisa cepat miskin ini orang kalau kena ginjal. Sekali cuci darah aja 700. Padahal seminggu harus 2 kali, kadang-kadang gitu. Atau sebulan 2 kali, tergantung ya kerusakan ginjalnya. Itu bisa habis harta ya. Karena harus cuci darah seumur hidup. Seringkali begitu ya. Nah sekarang tapi di cover sama BPJS ya. Itu Tapi penyebabnya yang nggak apa? enak, meskipun di cover ya tetap nggak enak. Cuci darah itu udah susah ya. Makanya perlu sebenarnya kita kalau pas cek di misalkan sakit apa gitu kan, terus diminta tes darah, tes urin gitu. Kalau di rumah sakit kecil atau di puskesmas yang agak gedean gitu, atau klinik yang agak bagus itu, pasti dapat ini. Jadi sekalian dicek kan, ginjalnya gimana gitu.
Oke. Nah, itu ada yang lain itu pakai mesin ya, pakai ini atau di rumah sakit besar ya. Creatinine clearance, GFR. Nah, GFR itu biasanya untuk GFR ya, apa tuh? Glomerular filtration rate ya. Itu biasanya untuk melihat apa sampai seberapa jauh kerusakan ginjal. Ya. Nah, ginjal itu kalau masih belum rusak, ya sudah rusak tapi kecil, itu bisa diobati masih. Yang nggak bisa diobati dan harus cuci darah itu yang gagal ginjal gitu, istilahnya. Jadi fungsi ginjalnya itu sudah tinggal 30%. Gitu. Ya. Padahal ginjal itu gunanya apa? Dia adalah untuk menyaring racun, ya, menyaring kotoran-kotoran. Ya, darah itu kan masuk ke ginjal, keluar dari ginjal, darahnya bersih, bebas dari racun dan kotoran-kotoran ya yang makanya terus itu dibuang kan kotoran sama itu kan dibuang lewat urin ya. Nah, itu kan dari ginjal itu. Nah, kalau ginjalnya nggak bisa menyaring, akhirnya darahnya menjadi kotor ya. Nah, darah kotor kemarin ya, ada yang nanya ya, darahnya jadi kotor, banyak racun-racun ya, akhirnya merusak organ-organ tubuh. Ya. Makanya harus dicuci terus kalau sudah gagal ginjal. Gitu ya. Tapi kalau masih kerusakannya masih dikit masih bisa diobati. Ya. Oke. Nah, itu seberapa jauh tingkat kerusakannya itu pakai tes GFR itu. Ya. Tes GFR. Oke, Kristanin C test. Ya, itu yang dianggap paling akurat saat ini ya. Ini tes yang namanya Kristatin C test. Ya. Itu yang paling top saat ini ya. Jadi ya kita untuk pengetahuan kita ya. Oke, itu aja deh. Selanjutnya apa? Pankreas ya. Pankreas. Nah, ini lipase dan amilase itu ya enzim juga ya. Salah satu jenis protein ya. Enzim itu apa sih? Enzim itu gunanya adalah zat yang gunanya untuk biar reaksi kimia dalam tubuh itu lancar gitulah ibaratnya begitu. Ya kalau apa sih contohnya misalkan nasi masuk dalam tubuh kita. Nah, dia kan dirubah menjadi karbohidrat ya kan. Dirubah menjadi glukose, dirubah menjadi gula. Nah, itu kan butuh proses kimia. Nah, biar proses kimia itu terjadi, itu harus ada yang namanya enzim. Gitu ya. Nah, itu apa gunanya enzim. Nah, lipase, amilase gitu itu enzim ya, salah satu jenis enzim. Ya. Jadi kalau pankreas itu ada masalah, ya itu keluar enzim ini, enzim lipase dan amilase. Itu ciri khasnya. Jadi kalau ya sudah begitu, kalau problem ngeluarin enzim ini, makanya yang dideteksi adalah enzim lipase dan amilase. Ya, biasanya ini di klinik-klinik kecil juga nggak ada ya. Butuh yang klinik yang lebih lengkap alatnya. Nah ini semua kalau pakai mesin itu semua bisa. Gitu ya. Nah, sekali sampel darah dimasukin ke mesin bisa ke print semua ini. Ya, seru kan? Jadi mesin sangat membantu ya. Nah, tanggung jawabnya Anda elektromedis ya harus menjaga mesin itu biar tetap layak ya, tetap bekerja dengan baik ya. Soalnya hasil perhitungan dari mesin ya, kalau mesinnya nggak bagus, hasilnya hitung nggak bagus, nanti dokternya salah, pasiennya yang jadi korban ya. Jadi elektromedis harus punya ini ya, sense of apa namanya itu. Ya gitulah ya. Harus
benar-benar jaga alat-alat ini, sangat penting misalnya ya. Oke, itu aja sementara ini. Ada pertanyaan? Halo? Halo, masih ada? Nanti aja Pak, nanyanya lagi azan. Lagi azan ya? Oke deh. Iya Pak, lagi Ini- azan Pak. Rumah Ya, saya dekat ya. masjid. Bohong Pak, bohong. Ya, saya Ya, tahu dia bohong. Benar. Enggak Pak, sumpah Pak, dekat masjid Pak tuh Pak. Bohong. Iya kan? Oh iya, mana benar. coba lihat. Benar. Deket doang tapi gak sholat, Pak. Iya, iya, iya. Ada tombol hati nggak di masjidnya situ? Pak, Ya, Tiffany? yang ginjal tadi Pak, yang awal Aja. terapi. Hah? Kan Bapak bilang tadi kemoterapi karena penyakit. Kalau udah kemoterapi itu kemungkinan faktornya bakalan sembuh atau malah tambah parah. Karena kebanyakan udah kemoterapi malah kayak tambah parah gitu ya. Badannya yang semakin kurus, terus rambutnya yang rontok-rontok atau gimana gitu. Ya. Ya, sekali lagi ya, kemoterapi itu kebanyakan dipakai untuk kanker, ya. Tapi tidak semua kanker harus kemoterapi. Nah, gitu ya. Nah, kemoterapi itu salah satu cara. Ya. Makanya biasanya penderita itu ditawari, ya, mau kemoterapi apa enggak. Nah, gitu. Biasanya dokter nawarin. Kalau mau ya silahkan. Biasanya Kasian dokter, dong Pak. Hmm? Kasian dong udah sakit terus kemoterapi jadi sakit lagi malahan ya. ntar dulu. Nggak begitu ya. Jadi kemoterapi itu salah satu jalan ikhtiar untuk bisa sembuh. Ya. Tapi ada resikonya, tidak semua cara itu terus menemukan hasil. Ya. Kenapa kemoterapi selama ini dipakai? Karena nggak seperti pengamatan Tiffany, ya. Karena dipakai karena lebih banyak yang sembuh, ya, lebih banyak yang membaik, ya, daripada yang akhirnya memburuk, ya. Situasi kesehatan yang memburuk, ya, akibat terapi itu nggak cuma di kemoterapi, Tiffany, ya. Jadi nggak boleh salah berpikir, ya. Semua jenis terapi itu punya dampak yang sama. Bisa sembuh, bisa enggak, sama ya. Kalau enggak diterapi, semua terapi ya, kemoterapi, terapi obat, terapi pijat ya, pakai jamu, pakai infus, pakai suntik, pakai operasi sekalipun ya, sama ya. Bisa membaik, bisa memburuk ya. Nah, Oh berarti jadi, hanya meringankan ya Pak, ya, kemoterapi itu. betul. Jadi itu ikhtiar sifatnya ya. Jadi harapannya dokter ya, kalau dokter menawarkan kemo itu harapannya membaik ya. Tapi kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, nggak bisa dikendalikan oleh dokter, ya kan? Banyak hal ya. Nah, nanti kalau Tiffany mulai belajar lama di Akper ya, atau di Atem juga gitu, nanti akan tahu ya, dunia kesehatan ini upayanya keras sekali ya, upayanya sangat keras untuk memperbaiki kesehatan masyarakat, tapi ya keterbatasannya juga masih besar. Ya. Iya. Makanya gitu, kita harus positif berpikir ya. Kemoterapi bisa sembuh, bisa, dan banyak. Saya punya saudara sepupu ada ya, dan sembuh ada ya. Tapi ada tetangga depan saya persis ini ya. Begitu di kemo ya nggak membaik sampai sekarang ya. Tapi juga nggak memburuk sih. Cuman ya nggak membaik aja. Itu pilihan ya, kemo itu salah satu cara. Tapi kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa, bisa pakai cara yang lain ya.
biasanya dokter nggak boleh memaksa ya, ngasih apa namanya pilihan, dan biasanya dijelaskan dampaknya apa. Itu kewajiban dokter ya. Begitu Tiffany ya. Oke Pak, makasih ya. Jadi kalau pernah melihat terapi tertentu hasilnya nggak baik ya jangan dendam ya. Anggap aja itu bagian dari apa istilahnya ya. Iya, Yang namanya ikhtiar ya Tiffany ya. iya Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan silahkan. Assalamualaikum Pak. Ya, gimana? Siapa ini? Haji Mandala Putra Pak. Wah ya, oke gimana Haji? Ya yang ganteng Pak. Oh enggak ganteng. Gimana? Jadi gini Pak, di saat kemoterapi ini ada nggak sih Pak pantangan-pantangannya kayak misalkan dilarang makan ini atau minum ini gitu Pak? Iya. Ada nggak Pak? Ada. Jadi sebelum dilakukan kemo ada terapinya juga ya. Saat kemo dilakukan juga ada ya. Setelah kemo juga ada ya. Kalau mau detailnya baca aja di Google ya, Haji ya. Iya Pak. Ya. Oke. Ya. Lebih lengkap di Google ya. Tapi ada prosedurnya ya kemoterapi ya. Nah, kemoterapi ini di Indonesia termasuk yang jarang ya. Termasuk yang jarang dipakai ya. Sekedar info aja ya. Kalau di luar negeri banyak dipakai ya. Karena masalah budaya aja ya. Kalau orang Indonesia itu nggak tahu ya, karena mungkin ya itu tadi mungkin kayak Tiffany begitu ya. Dari omongan-omongan dari mulut ke mulut gitu ya. Akhirnya orang takut kemoterapi ya. Jadi termasuk yang jarang dipakai ya. Tapi karena memang jenis terapi itu macam-macam gitu ya. Jadi ya akhirnya pasien punya pilihan ya. Oke. Silakan ada pertanyaan lagi. Haji, pertanyaan lagi Haji. Enggak Pak, katanya Ilham Pak tadi WA saya mau nanya dia Pak. Iya Ilham Pak, reset anak. Iya emang rese dia. Assalamualaikum. Pak, Gimana Wahyu ya? Hari ini saya nggak nanya cuci juga. darah. Cuci Ya, darah gimana? itu gimana sih Pak? Cuci darah. Pakai rinso ya Pak. Oke ya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Cuci darah itu pakai mesin ya. Pakai mesin ya. Jadi nanti mesin cuci darah itu yang jadi tanggung jawab elektromedis itu. Ya, termasuk tanggung jawab elektromedis ya. Mesin cuci darah ya. Nah, itu kalau adanya di rumah sakit besar ya. Misalkan di Rumah Sakit Umum Bekasi kalau di Pondok Gede ya. Nah, di sana ada ruang khusus untuk cuci darah ya. Ada beberapa mesin gitu ya. Itu Jadi, darahnya beneran dicuci atau diganti darah lain gitu Pak? darahnya yang dicuci, nanti dimasukin lagi. Oh. Jadi Itu kira pakai darah kita- ayam Pak. Jadi darah kita diambil ya kan. Nanti disalurkan Semuanya. di pembersih, nanti dimasukkan lagi begitu doang. Itu ada ruangan khususnya ya Pak? Harus rutin. Ya, rutin, tergantung dokternya, tapi bisa seminggu sekali, bisa 2 bulan sekali, 2 kali sebulan, ada yang sekali sebulan, ada yang Jarumnya yang gede-gede ya Pak? gimana? Jarumnya yang gede-gede ya kalau buat cuci darah? Ya, Gede. tapi sekarang yang mesin yang baru kan sudah kecil ya, Jarumnya? jarumnya kecil. Ya, semakin lama jarum kan makin kecil ya, nggak tahu kenapa ya. Gedein Pak. Jadi, perlu digosok-gosok ya. Iya. Jadi cuci darah begitu Wahyu ya. Jadi nanti darah kita dialirin ke mesin gitu kan. Nanti masuk lagi dia, ya. Jadi ada bagian ditusuk untuk diambil darah, ada bagian ditusuk untuk masukin
Darah. Cuman sebagian darah atau semua darah gitu, Pak? Semua. Makanya biasanya butuh berapa lama itu ya? Tergantung tingkat kekotorannya itu ya, bisa setengah jam, rata-rata lebih setengah jam deh saya lihat, 40-an menit gitu ya. Jadi tiduran di kursi itu ya. Berarti kalau hari ini cuci darah, terus 2 minggu lagi gitu jadwalnya harus cuci lagi gitu ya? Iya betul, kalau enggak nanti racunnya kan menyebar ke seluruh tubuh. Betul ya, darahnya jadi gitu. Harus disiplin itu. Kalau sudah cuci darah ini, itu telat sehari aja bisa langsung itu dampaknya. Ya. Langsung apa, Pak? Hah? Langsung apa? Ya Langsung langsung mati ya, lah, Pak? langsung. Enggak langsung mati. Ya racunnya itu menyerang organ gitu ya. Tergantung yang diserang apa gitu. Cuci darah biasanya penyakit apa sih, Pak? Kayak kanker gitu ya? Ya ginjal. Gagal ginjal. Gagal ginjal. Ginjal kan? Itu Ah, Apa yang penyebabnya jual apa, ginjal Pak? itu gimana, Pak? ginjal. Pak yang jual ginjal? Nah, ginjal tuh bisa kalau ini bisa diambil, ginjal ada 2 kan, bisa diambil 1. Ya. Itu penyebabnya Biasanya gimana, Pak? begitu ya. Kalau dua-duanya ada lagi jalan namanya transplantasi ya, pakai ginjal orang lain juga bisa. Gitu ya. Nah, kalau di Cina sekarang kan banyak di Cina itu menyediakan ginjal buatan. Ya, ginjal Jantung buatan. juga, Pak, kalau nggak salah. Iya betul, jantung juga sudah. Hati-hati. Mau nyiptain orang katanya. Yang mau jatuh cinta sama kita gitu ya. Enggak, kalau dengar-dengar waktu itu orang-orang jenius gitu ya yang di Cina itu dikumpulin. Terus mau buat manusia baru gitu. Jadi kalau kita udah nggak ada, referensi kita itu ada lagi gitu. Kehidup lagi gitu. Iya betul, penelitian itu ada, Tiffany, benar-benar ada penelitiannya. Tapi belum sampai kepada orang ya. Belum sampai kepada orang. Tapi kalau tanaman sudah. Ya. Jadi tanaman itu cuman diambil apanya aja lah, selnya ya. Sel daunnya kayak apa, sel batangnya atau sel buahnya gitu. Terus dipakai perlakuan tertentu di laboratorium tumbuh. Ya. Jadi kalau kita nanam mangga pakai biji mangga gitu ya, nanam pisang pakai tunas pisang gitu ya. Itu cukup selnya aja diambil sedikit ya. Anunya bisa tumbuh ya. Dan sekarang pun di Kalimantan sana itu sekarang sudah ada yang namanya kebun kapas ya, tahu kapas ya, untuk isi kasur itu ya. Itu yang pakai begituan, jadi nggak usah nanam bibit, pakai kultur jaringan. Ya. Nah, terus hewan gimana? Sudah ada, ya, hewan sudah ada. Jadi dari sel hewan, misalkan taruhlah Zidane tuh hewan, ntar jadi Zidane lagi bisa, udah sampai segitu. Cuman kalau hewan ya belum ada nyawanya, ya masih bisa tumbuh menjadi bentuk hewan, embrio ya, bentuk embrio hewan. Sudah sampai situ, Tiffany. Bener itu, bener. Iya, parah banget. Masa manusia mau dibikin manusia lagi gitu maksudnya. Iya betul ya. Nah yang paling umum yaitu sekarang itu jaringan ya, jaringan tubuh ya, bukan tubuh secara utuh ya. Jaringannya aja, misalkan hidungnya kurang mancung gitu ya, pakai operasi plastik atau pakai terapi begituan gitu. Tapi belum ada sih ya. Tapi penelitiannya sudah ada ya. Menumbuhkan rambut sudah ada ya. Menumbuhkan rambut itu sudah ada. Itu Tiffany ya. Ya itulah. Iya, Pak. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya tapi agak melenceng, bukan di pelajaran ini, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa.
Banyak nomor Kemarin. telepon saya ada. Kemarin kan awal-awal COVID gitu ya, di SMA gitu, jadi orang banyak bilang gini, ini COVID ini bisa sembuh pakai ganja katanya. Maksudnya gimana Pak? Pakai ganja, emang apa maksudnya gitu? Kok ganja? Fly, biar ngefly. Biar nge-fly, betul. Maksudnya Ya. obatnya ganja gitu. Tahu tapi Bikin Tiffany kepikiran, tahu Pak. ganja nggak? Tiffany Kenapa, tahu Pak? ganja? Tahu ganja apa enggak? Enggak. Oh Daun enggak, singkong. susah Daun membayangkan. singkong. Ya. Sehat Pak, sehat. Ganja itu biasanya pemakaiannya mirip kayak rokok gitu, Tiffany. Ya. Kalau rokok itu kan pakai tembakau. Iya. Nah, kalau ini tembakonya tuh diganti daun ganja. Kalau rokok itu Dikeringin kan apa ya? daun tembakau. Oh, ganja tuh daun. Daun, tanaman ganja, terus diambil daunnya. Oh, Nah, daunnya itu bisa dipakai untuk biasanya di rokok gitu ya, umumnya ya. iya. Dicacah-cacah, dikeringin, dicacah-cacah gitu kan, terus dilinting gitu terus Nah, itu bisa menimbulkan fly ya. Tadi saya bilang fly ya. Jadi asik lah ya, sama kayak narkoba lah ya. Itu salah satu jenis Narkoba. narkoba dulu ya. Ganja itu ya. Nah, apakah ganja bisa ngobati? Nggak bisa, ya. Sudah diteliti ya. Hampir Udah ada uji coba ya, Pak? Sudah. Jadi nggak bisa menyembuhkan. Ya kalau mengurangi penderitaan ya. Biasanya orang kalau kena COVID terus pikirannya aneh-aneh, terus akhirnya coba-coba ngisep ganja gitu biar bahagia gitu. Iya, dengar-dengar kemarin gitu katanya. Ya, dia efeknya kan gitu, kayak seneng gitu hidup gitu, kayak namanya juga kayak ya. Begitu selesai ya pusing lagi. Ya. Ya, kayak siapa tadi yang nyari cewek nggak dapat tadi? Zidan Pak, biasa. Nah, itu kalau pakai itu, wah nanti pas itu nge-fly tuh bisa sama cewek gitu ya. Nggak boleh tuh Dan. Nah, begitu habis ceweknya ya hilang. Nah, gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya, termasuk yang di Indonesia ini termasuk yang dilarang ya, ganja itu ya. Itu Tiffany ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Wis. Aji Pak, katanya mau nanya Pak. Boleh, Haji. Haji Mahesa Pak. Iya Pak, Mahesa Haji Pak. Silakan. Wahyu Pak. Aduh, Pak. Waduh. Ada nggak sih makanan atau minuman yang bisa membantu membersihkan darah gitu, Pak? Ada. Ada. Apa, Pak? Ya 4 sehat 5 sempurna itu. Ya. 4 sehat 5 sempurna itulah bahan untuk membuat darah yang baru. Istilah membersihkan darah itu kan kalau secara alamiah itu kan membersihkan darah itu yang pakai liver tadi kan. Pakai fungsi liver tadi kan. Darah yang sudah rusak nanti diproses lagi sama liver menjadi darah yang baru, yang segar. Nah, untuk menjadikan darah yang segar butuh bahan. Ya, bahannya apa? 4 sehat, 5 sempurna. Gitu Wahyu ya. Minum susu yang banyak Wahyu ya. Oh, baik, Pak. Siap. Kalau boleh tahu. Minum Yakult. Biar sehat. Oke deh ya. Saya kira kuliah kita hari ini sampai sini dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita ketemu minggu depan ya. Kita lanjutkan obrolannya ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ji, ayo Ji. Ikut. Ayo buru-buru. Nyintek. Gidan ya? Iya, ayo Dan. Gimana? Cewek buru, lagi Mas.
Buru kali Mas, buru ke kali Mas. Ngapain kali Ji. Mas? Ham. Ngapain kali Mas? Doang orang OTW, payah. OTW sini aja ke Lampung. OTW. Buset, OTW aduh. Lampung. Balik ke Asri itu masih ada tuh. dan Iya mana? Ya pada keluar. Kabar udah. Asri. Lemah bet. Udah keluar itu. Udah dicari mana Ji. dia? Ini udah kelar. Udah Mana, kelar. Lu Iya, baru dari mana? Halo, yuk. lama.